channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Ednavila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Harta Habis Akibat Santet. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman dari narasumber yang pernah membuka warteg di salah satu kota besar, yaitu Jakarta. Kejadian ini terjadi di tahun 90-an. Beliau mempunyai usaha yang sudah berjalan selama hampir 20 tahun lamanya. Namun di akhir tahun 2002, usaha itu harus gulung tikar. Sebab apa yang menyebabkan usaha yang sudah dikelola ditekuni sampai puluhan tahun ini sampai gulung tikar? Inilah yang akan saya ceritakan. Awal kisahnya sebut saja namanya Pak Karto. Dia memang dikenal sebagai orang yang sosialisasinya itu memang baik terhadap lingkungan di mana dia tinggal, yaitu di salah satu kota besar di Jakarta. Pak Karto yang berasal dari kampung datang ke Jakarta dengan membuka usaha warteg, sampai akhirnya bisa sukses dan memiliki aset-aset yang berharga. Pak Karto juga dikenal dengan orang yang tidak percaya dengan hal-hal gaib. Dia selalu mengesampingkan dengan unsur-unsur apapun tentang larisnya warteg yang dikelolanya. Pak Karto selalu membantah apa yang disangkakan orang-orang sekitar tentang perilaku-perilaku ataupun hal-hal yang berurusan dengan gaib. Inilah yang membuat wartegnya sampai gulung tikar. 1 tahun sebelum akhirnya menutup wartegnya, Pak Karto ini mengalami sakit-sakitan yang awalnya hanya sekedar seperti sakit kulit biasa. Namun penyakit kulit biasa itu sebab karena cuaca pancaroba yang terkadang hujan, terkadang panas, dan terkadang angin yang membuat kulitnya gatal. Pak Karto juga mempunyai alergi. Jadi hanya mengira itu gatal biasa akibat cuaca yang berubah-ubah. Pak Karto sudah berusaha mencari obat di apotik bahkan lewat dokter spesialis. Namun penyakit yang diderita itu selama 1 minggu pertama diobati lewat obat-obatan biasa tidak kunjung membaik. Hanya kering saja, tapi nanti di tengah malam Pak Karto akan merasakan gatal lagi. Hampir setiap malam Pak Karto tidak bisa istirahat, dan itu berlangsung selama 1 minggu berturut-turut. Minggu berikutnya Pak Karto mencoba berobat ke puskesmas dan juga rumah sakit. Di puskesmasnya dikasih obat dengan suntikan. Katanya seperti cacar air, namun tetap saja sama sekali tidak ada perubahan. Di rumah sakit katanya hanya gatal biasa akibat cuaca, dan hanya diperiksa obat pereda saja. Mulai dari itu Pak Karto yang mengalami gatal-gatal, urusan wartegnya pun diserahkan kepada istrinya. Karena Pak Karto yang merasakan bagaimana tubuhnya yang secara tiba-tiba gatal menggaruknya sampai terluka. Dari berbagai obat kulit di apotik dibelinya. Obat dari dokter pun sudah dicobanya. Tidak sampai di situ saja, Pak Karto berusaha mencari cara lain untuk mengobati penyakitnya.
Pak Karto pun mendatangi dokter spesialis penyakit yang diderita atau yang dialami itu katanya hanya alergi debu. Namun dari berbagai dokter yang dikunjunginya ini tidak ada yang sama dalam menyebutkan penyakit yang diderita oleh Pak Karto. Sampai bulan berikutnya Pak Karto mendatangkan lagi seorang dokter spesialis untuk menyuruh merawat dirinya di rumah. Selama 1 bulan penyakit kulit yang tadinya cuma ada di kaki sekarang menjalar ke bagian atas. 2 bulan kondisi Pak Karto semakin parah, yang membuat istri dan anak-anaknya itu sampai bingung harus bagaimana. Sakit yang diderita Pak Karto sama sekali tidak ada perubahan. Sebenarnya apa yang menyebabkan Bapak sakit seperti itu? Semua usaha yang dilakukan keluarganya tidak memberikan dampak positif. Di bulan berikutnya mendatangkan lagi dokter spesialis yang berbeda untuk merawat di rumahnya sendiri selama 1 bulan. Karena sakit kulit yang tadinya cuma sedikit semakin hari semakin menjalar ke seluruh tubuh. Dan itu pun berimbas pada anaknya Pak Karto yang mungkin 2 bulan belum terasa biaya operasional yang mendatangkan dokter spesialis ke rumah. Menembus obat yang setiap obat itu harganya mahal dan itu setiap hari 3 kali obat. Awal dia mendatangkan dokter spesialis itu belum terlalu terasa, tapi lama-kelamaan membludak karena sampai 4 bulan lamanya Pak Karto mengidap penyakit kulit yang tidak jelas apa sebabnya. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Pak Karto itu kena guna-guna, tapi jawaban dari Pak Karto selalu membantah apa yang orang-orang sanggahkan terhadap hal-hal mistis, karena Pak Karto sama sekali tidak mempercayai hal itu. Dia masih menjalani obat secara nyata dengan mendatangkan dokter spesialis sampai 4 bulan lamanya. Aset-asetnya dari mulai mobil itu terjual untuk biaya berobat. Sementara pendapatan wartegnya masih standar. Tentang Pak Karto yang mempunyai penyakit kulit ini membuat orang-orang atau konsumen yang tadinya berlangganan ketika tahu kalau Pak Karto sedang mengalami penyakit kulit, mereka yang beranggapan penyakit itu akan menular. Orang-orang yang berlangganan di wartegnya satu persatu mulai pada pergi. Dan itu berimbas pada pendapatannya Pak Karto yang kian berkurang. Pengeluaran setiap bulannya pasti sedangkan pendapatannya tidak jelas. Dan itu terus-menerus berlanjut sampai akhirnya warteg yang sudah dibangun selama puluhan tahun kian sepi pembeli. Pak Karto yang merantau di Jakarta, hasil yang didapatkan semuanya dari aset-aset yang banyak, namun satu persatu dijual untuk biaya perawatan Pak Karto selama 4 bulan. Lalu kemudian salah satu keluarganya Pak Karto menyarankan untuk melakukan operasi kulit di luar negeri. Saran itu pun dilakukannya selama 1 bulan harus bolak-balik ke luar negeri. Di sini biaya yang dikeluarkan sangat-sangat banyak. Tetangganya yang tahu keadaan perekonomian keluarganya Pak Karto yang sudah berubah ikut prihatin melihatnya. Dan mereka beranggapan kalau sakitnya Pak Karto ini karena guna-guna ilmu hitam, bukanlah sakit pada umumnya. Tapi Pak Karto tidak mempercayai dengan hal-hal yang bersifat mistis. Setelah dioperasi di luar negeri yang mengakibatkan semua aset-asetnya hanya tersisa rumah dan juga wartegnya. Sementara pegawai karyawan yang bekerja di warteg satu persatu pun keluar dengan alasan mereka takut ketularan penyakitnya yang diderita Pak Karto. Hanya tersisa 3 pegawai saja yang gajinya pun dipotong karena pendapatannya kian berkurang.
sampai 5 kali pergantian pegawai tidak ada yang bertahan lama. Dengan berbagai macam alasan mereka ingin keluar dari wartegnya Pak Karto. Hampir 1 tahun usaha wartegnya Pak Karto semakin menyusut dan akhirnya jatuh bangkrut. Sementara kondisi Pak Karto sendiri semakin parah. Rasa gatalnya yang setiap hari mengganggunya sampai mengeluarkan darah karena garukan yang terlalu kencang, yang membuat kondisi kulitnya bertambah parah lagi. Para tetangganya pun mengucilkan Pak Karto sampai Pak Karto harus mengurungkan diri di dalam rumah. Anak dan istrinya pun menyerah dengan usaha yang dilakukannya. Biaya pengobatan yang mahal tapi tidak ada perubahan. Hidup dikucilkan oleh tetangganya dan usaha wartegnya bangkrut sampai akhirnya memutuskan balik ke kampung. Setelah di kampung inilah banyak yang menyarankan dan banyak yang mengatakan kalau penyakit yang diderita Pak Karto itu tidak wajar. Dan ada satu keluarga yaitu adik sepupunya pernah sesekali memanggil orang pintar tanpa sepengetahuan Pak Karto. Dia mencari tahu sebenarnya apa yang membuat Pak Karto mempunyai penyakit kulit yang sampai berkepanjangan tidak sembuh malah semakin parah. Dan adik sepupunya Pak Karto ini menceritakan tentang kondisi Pak Karto yang mengalami sakit kulit. Hasil dari praktisi mengatakan kalau Pak Karto disantet, yang membuat apapun yang dia miliki dalam wujud duniawi harta benda itu akan habis, dikarenakan penyakit yang dideritanya tidak akan sembuh jika diobati secara medis. Di keesokan harinya saat berkunjung ke rumahnya Pak Karto, adik sepupunya menceritakan kepada Pak Karto, "Kang, sampean ini terkena santet," ujar adik sepupunya Pak Karto. "Kamu tidak usah ngomong yang aneh-aneh," jawab Pak Karto geram. "Kalau sampean tidak percaya, apa perlu saya buktikan? Sampean ini kena santet, Kang. Penyakit kulit yang diderita sampean itu tidak wajar, Kang. Apa sampean tidak sadar kalau penyakit sampean itu menghancurkan perekonomian sampean? Semuanya terkuras habis dengan keadaan yang sama sekali tidak ada perubahan," jelas adik sepupunya Pak Karto. Pak Karto pun mulai mendengarkan, mencerna setiap kata yang diucapkan oleh adik sepupunya. Dia seperti terbayang-bayang apa yang pernah dia miliki. Tapi semenjak penyakit kulit itu datang, semuanya habis begitu saja. Dan itu habis dalam waktu 1 tahun. "Kalau memang benar seperti itu, tolong panggilkan praktisinya ke sini. Saya ingin tanya secara langsung, sebenarnya apa yang membuat saya itu seperti ini. Dan saya akan lebih percaya lagi kalau penyakit yang saya derita itu bisa sembuh. Saya akan percaya hal gaib itu ada, karena sampai sekarang saya tidak percaya dengan hal-hal mistis apapun," ujar Pak Karto. Adik sepupunya yang merasa tertantang dengan pengakuan Pak Karto, lalu kemudian adik sepupunya datang lagi ke kediaman sang ustadz. Singkat ceritanya, ustadz itu datang ke tempatnya Pak Karto. Mereka mengobrol dengan kondisinya Pak Karto yang hampir seluruh tubuhnya semacam ada bintik-bintiknya. "Ini yang saya ceritakan kemarin, tolong diterima. Beliau bisa membuktikan kalau sakitnya sampean itu tidak wajar." Setelah perbincangan itu, Ustadz menyuruh Pak Karto untuk mengambil air wudhu untuk melakukan sholat hajat. Dan sepupunya Pak Karto yang mendengar Pak Karto disuruh ambil air wudhu seketika itu juga kaget. Melihat tangan, kaki, dan wajahnya Pak Karto yang terkena air langsung gatal-gatal. Luar biasa gatalnya yang membuat tangan dan kakinya berdarah akibat garukan yang terlalu kencang.
Mohon maaf Ustadz, kalau terkena air pasti akan gatal seperti itu, ujar adik sepupunya Pak Karto. Ya sudah, lakukan tayamum saja, pinta Pak Ustadz. Maaf Pak, saya seumur-umur belum pernah yang namanya tayamum, jawab Pak Karto. Saya akan ajarkan. Langkah demi langkah Pak Karto diajarkan tayamum dengan bacaan doanya sampai selesai. Setelah selesai tayamum dengan keadaan sakit, Pak Karto melakukan sholat hajat dalam keadaan duduk, tidak berdiri sepenuhnya. Karena penyakit yang diderita itu membuat kakinya tidak kuat untuk berdiri lama-lama. Ustadz itu mengajarkan setiap gerakan sampai selesai, dan lalu kemudian dilanjutkan dengan berzikir. Saya minta tolong seluruh keluarga agar membacakan ayat-ayat ruqyah agar pengaruh jahat, sihir atau ilmu hitam dan atau apapun hal yang tidak baik itu bisa luntur. Semoga dengan izin Allah, apa yang menjadi penyebab sakit yang diderita Pak Karto bisa terangkat. Lalu kemudian Ustadz dan keluarganya Pak Karto mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Suasana di rumah yang sebenarnya ada kipas angin, namun mereka semua sangat merasakan hawa panas di dalam rumah itu. Dengan suasana yang begitu panas, sang ustadz terus melantunkan doa yang diyakininya. Dan seluruh keluarganya Pak Karto tidak ada yang boleh berhenti membaca ayat ruqyah, membaca istighfar, sholawat Nabi sampai hampir 2 jam lamanya. Dengan kondisi Pak Karto yang menggeliat-geliat mendengar bacaan doa yang dibacakan Ustadz dan termasuk keluarganya, sampai tubuhnya Pak Karto sangat kepanasan. Pak Ustadz pun menyuruh keluarganya untuk terus membacakan istighfar, sholawat Nabi, dan juga ayat-ayat ruqyah, jangan pernah berhenti. Tidak bisa dibayangkan bagaimana sakitnya tubuh Pak Karto. Saat di ruqyah, Pak Karto seperti orang yang kesurupan, memberontak ke sana kemari dengan erangan kesakitan dan juga kepanasan. Keluarganya percaya kalau ada sesuatu yang janggal yang membuat kondisi Pak Karto seperti itu. Suasana rumah pun seketika menjadi seperti dipanggang di atas bara api. Tolong kalian terus membaca sholawat Nabi, nanti akan saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, ujar Pak Ustadz sembari membacakan doa di hadapan seember air. Tubuhnya memberontak dengan kuat, kepalanya yang dipegang oleh Ustadz dengan dibacakan doa. Lama semakin lama tubuhnya Pak Karto melemah seperti orang pingsan. Astagfirullah, Bapak kenapa? Ujar istrinya. Tenang, jangan disentuh dulu. Insya Allah pengaruh jahat, sihir atau ilmu hitam yang ada di balik penyakit yang diderita Pak Karto ini, insya Allah sudah mulai luntur, jawab Pak Ustadz menenangkan. Setelah itu sang Ustadz mengambil air lalu ditorehkan ke lehernya Pak Karto. Baluran air dari mulai tangannya, lehernya sampai ke kaki. Keluarganya yang melihat itu sempat kaget karena biasanya setiap kali tubuhnya Pak Karto terkena air maka langsung bereaksi gatal-gatalnya. Tapi berbeda sekali dengan air yang dibalurkan oleh Pak Ustadz. Bu, mohon maaf, siapkan bak ember dan sebagian air barokah ini dicampurkan buat mandi. Istrinya yang mendapatkan perintah tersebut langsung bergegas berdiri dari tempat duduknya menuju ke kamar mandi. Anak laki-lakinya memapa Pak Karto yang akan ke kamar mandi. Keadaan Pak Karto yang sakit-sakitan, yang lemah, yang sudah tidak bisa bergerak semaksimal mungkin dimandikan oleh anak dan istrinya. Namun Pak Karto meminta kepada istrinya untuk keluar dari kamar mandi. Biarkan Bapak mandi sendiri, kata Pak Karto. Tidak Pak, Ibu akan merawat Bapak.
bagaimanapun bapak tetap suami ibu, jawab istrinya. Anak-anak, kalian keluar saja, kalian tunggu saja di luar, perintah istrinya Pak Karto. Setelah sudah siap, air itu disiramkan ke seluruh tubuh Pak Karto. Pak Karto yang merasakan kesejukan sampai hampir 15 menit. Luka yang ada di tubuhnya itu seakan-akan rontok. Luka yang seperti sisik ikan itu terkupas dengan sendirinya. Istrinya yang melihat itu pun kaget dan tentunya senang. Setelah selesai keadaan Pak Karto yang semula lemah tidak berdaya sampai harus dipapah, tanpa disadari Pak Karto keluar dari kamar mandi itu tidak ditopang oleh istrinya. Melangkahkan kakinya itu seperti tidak ada beban. Istrinya pun sempat kaget melihat Pak Karto yang bisa berjalan sendiri. Hati-hati Pak, nanti jatuh. Pak Karto menengok ke belakang, dia baru sadar kalau dirinya berjalan sendiri tanpa dibantu oleh istrinya. Di luar kamar mandi, Ustadz, adik sepupunya termasuk anaknya sedang menunggu. Setelah semuanya beres, mereka semua duduk di ruang tamu. Ustadz pun menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang itu semua yang dirasakan Pak Karto akibat dari pengaruh sihir yang selama ini ada di dalam tubuhnya Pak Karto. Semoga ini akhir dari sihir itu menyerang Pak Karto. Tapi mohon maaf, semua apa yang Bapak alami saat ini, itu semua karena Allah. Jika Allah tidak berkehendak, kesembuhan tidak akan didapatkan oleh Pak Karto. Namun alhamdulillah, atas izin dan kuasa Allah hari ini dan saat ini keadaan Pak Karto sudah membaik, kata Pak Ustadz. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz, saat itu juga Pak Karto meyakini bahwa dunia ini bukan hanya dimiliki atau dihuni oleh makhluk hidup dengan kasat mata saja, tapi mereka yang ada di alam lain, alam gaib, mereka pun ada di sekeliling kita. Dan ini adalah bukti kuasa Allah bahwa manusia itu hidup berdampingan. Mohon maaf Ustadz, apa ini semua karena ulah seorang yang dengan sengaja mengirim penyakit ini? Tanya Pak Karto antusias. Wallahu alam Pak, saya tidak bisa menyebutkan siapa orangnya. Saya takut kalian punya rasa dendam. Namun yang jelas orang itu tidak suka kalau warteg yang sampean bangun, yang dirintis sampai puluhan tahun itu laris terus. Tapi saya pesan sama sampean, jangan pernah ada rasa dendam. Biarkan saja, Allah yang akan membalasnya, jawab Pak Ustadz menasehati Pak Karto. Semenjak saat itu Pak Karto semakin menjadi orang yang beriman, tawakal, tawadu, rendah hati dan istiqomah dalam melakukan sholat 5 waktu. Dan amalan yang diajarkan oleh Pak Ustadz itu selalu diingat, dijalankan setiap kali dia selesai melakukan sholat wajib. Alhamdulillah setelah kondisinya sudah mulai pulih, ia teringat kembali akan wartegnya. Namun keadaan yang sudah tidak memungkinkan untuk perjalanan ke Jakarta, akhirnya tempat untuk berjualan warteg itu dijual untuk biaya hidup di kampungnya. Dan sekarang lebih bersyukur dengan keadaan tubuhnya yang diberikan kesehatan. Alhamdulillah, hanya harta saja yang habis, bukan nyawanya yang hilang. Dan selesai. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia kita tidak sendiri, ada alam lain yang selalu berdampingan, dan kita pun tidak boleh menyepelekan akan hal itu. Kita harus mempunyai sopan santun, jangan pernah sesekali berhubungan dengan ilmu hitam yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.